Ya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan buat asistensi kedua. Nah, di asistensi kedua ini menjelaskan penegasan kedua. Untuk revisinya yang kemarin udah ya, revisi penugas satu, kalau misal yang kelompok 3 udah saya kirim ke email masing-masing. Itu terus sama lembar asistensi yang kelompok 3 yang belum segera disusulkan aja. Formatnya sama kayak format lembar asistensi yang aku kirim ke Rama. Nah, Rama tuh udah ngirim itu kan, ngirim lembar asistensi gitu. Nah, terus aku tambah-tambahin. Nah, nanti formatnya niru itu. Tuh. Nah, penugasan kedua tuh mengerjakan bab 4.1 sampai 4.3. 4.1 sampai 4.3. 4.1 ada analisa kuantitas dan kualitas air buangan. Nah, tadi udah dibagi kan, debit sama kualitasnya udah dibagi. Nah, menganalisis dari sini. Nah, debit itu berfluktuasi, BOD berfluktuasi, TSS itu juga berfluktuasi berdasarkan waktunya. Nah, karena berfluktuasi, ini kita perlu mencari debit maksimumnya, debit rata-rata, debit minimum, gitu. Untuk setiap yang berfluktuasi itu. Yang BOD juga itu. Jadi nanti yang 4.1 kuantitas air buangan tuh berarti nanti di disalin lagi kualitas air buangannya. Kemudian dicari debit maksimum, debit minimum, debit rata-rata, sama debit puncak. Nah, debit ini di masalah-masalah tuh udah ada tabel kayak gini nih. Nah, untuk debit puncak, debit maksimum kan tinggal dilihat aja tuh berapa nilai paling tinggi. Debit rata-rata juga tinggal di rata-rata. Debit minimum juga berarti debit yang paling kecil. Nah, debit puncaknya itu dilihat dari tabel ini, faktor puncaknya. Misal ini kan debit rata-ratanya 96,4. Itu berapa meter kubik per sekon. Nah, itu berarti berapa tuh, dikira-kira aja lah berapa. Tuh untuk debit puncaknya. Itu untuk kuantitas. Untuk yang kuantitas, kalau yang kualitas berarti 4.1.2 tuh disalin juga kualitas. Sama baku mutu. Dan kira-kira yang dipakai baku mutu apa nih? Itu kan ada dua ya di bab 2 kan ada tuh baku mutu, ada stream standar sama effluent standar. Nah, yang dipakai yang mana? Ada yang tahu? Mbak Safira, Ya. maaf Mbak, tadi suaranya sempat hilang. Iya, sampai bagian mana? Sampai sampai mana ya tadi Mbak? Kayak tabel ini sih yang Mbak Safira jelasin debit minimum tadi, yang ada grafiknya. Oh, yang ini. Iya. Oh, dari situ. Oh ya, maaf ya. Yang 4.1 itu analisis kuantitas air baku. Kuantitas berarti debit kan. Nah, di analisis kuantitas air baku ini kita nyari debit maksimum, debit rata-rata, debit minimum, sama debit puncak. Nah, debit puncaknya itu kan kira rata-rata kali faktor puncak.
Mbak Safira, maaf Mbak, suaranya hilang lagi. Iya Mbak, kecil banget Mbak. Kalau sekarang udah lumayan, udah lumayan. Udah Mbak. Oh ya, mungkin pelan-pelan sekali ya. Ya, untuk yang 4.1.2 tuh kualitas air buangan. Nah, yang kualitas air buangan itu kan ada BOD, ada TSS, itu yang berfluktuasi. Terus ada kualitasnya ini yang udah dibagi juga. Nah, itu yang berfluktuasi BOD sama TSS dicari maksimum, minimum, rata-rata sama puncaknya. Nah, yang konsentrasi puncaknya pakai faktor puncak juga kan, faktor puncaknya lihat dari yang debit tadi. Tuh, kalau yang kualitas ini tinggal disalin aja. Itu 4.1.2 kualitas air buangan. Nah, yang 4.2 ada perbandingan kualitas air buangan dengan baku mutu. Berarti ada tabel ini, terus nanti ditambahin TSS rata-rata sama BOD rata-rata dibandingkan sama baku mutunya. Nah, baku mutu tuh ada dua kan di bab dua teman-teman tuh ada dua kan, ada stream standar sama effluent standar. Nah, yang dipakai kira-kira yang mana? Ada yang tahu? Ada kan teman-teman nulis tuh stream standar peraturan ini, effluent standar ini. Nah, itu berarti yang dipakai buat analisis dengan baku mutu tuh berarti yang mana? Mungkin yang effluent, Mbak. Ya, betul. Tool yang dipakai yang effluent. Nah, kan ini IPAL ya, PBB. Iya, yang ini kan IPAL ya, yang masuk ke sini kan air air langsung dari pemukiman atau langsung dari ya pemukiman sih. Makanya pakainya effluent. Kalau stream standar nanti hubungannya sama sungai. Kayak sini. Oh, 4.2 dibandingkan dengan baku mutu. Terus ke 4.3. 4.3 alternatif pengolahan. Nah, ini dibagi juga, sebentar. Ini contoh alternatif pengolahan. Di sini ada penentuan dibuat 3 alternatif pengolahan. Nah, pengolahan di PBBAB itu bervariasi, tapi bervariasinya tuh biasanya di secondary treatmentnya. Yang bervariasi tuh di secondary treatmentnya. Adapun pre-treatment tuh ya sama gitu-gitu aja ya. Kan pengolahan fisik ya bar screen, comminutor kalau diperlukan sih. Terus grid chamber, terus equalization tuh tar, tangki aliran rata-rata. Terus ada primary clarifier tuh yang sedimentasi. Nah, terus yang secondary treatmentnya ini yang beda-beda. Di sini ada pengolahan biologi, biasanya pengolahan biologi yang sering digunakan karena relatif biayanya relatif terjangkau. Tuh, nah, pilihan unit sekundernya itu ada ini, ada 8. Nah, ini juga dibagi. Jadi teman-teman nanti eh, hanya mengerjakan salah satu di antara ini. Yang kelompok 3 tadi belum dibagi. Tuh, tadi misal si Lia tuh dapat lumpur aktif ya. Nanti berarti
dia ngerjainnya hanya yang lumpur aktif. Tapi di sini kan ada 3 alternatif, Mbak. Iya, nanti di yang alternatif 2 sama alternatif 3 di apalah diisi terserah. Terus apa? Habis pengolahan kedua tuh ada secondary clarifier, ada penambahan alum, ada klorinasi, ada deklorinasi. Tuh. Nah, penentuannya dengan menghitung efisiensi removal. Nah, ini di file ini yang dikasih Pak Darno tuh oh, udah ada eh, alternatif unit-unit pengolahan berdasarkan tiap-tiap parameter dan efisiensi pengolahannya. Nah, tadi kan teman-teman udah membandingkan parameter dengan baku mutu. Nah, parameter yang melebihi baku mutu dianalisis dengan efisiensi removal. Ini Pak Darno tuh udah ada deh, benar. Udah ada format buat menghitung penyisihannya. Nah, ini contohnya di sini efisiensi alternatif pengolahan. Nah, misal yang melebihi baku mutu tuh misal BOD, TSS sama COD. Nah, berarti teman-teman bikin tiga efisiensi removal. BOD sendiri, TSS sendiri, COD sendiri. Kan unit pengolahannya udah ditentukan tadi, ada pretreatment, ada bulk clean, dan seterusnya. Nah, si pretreatment ini mengurangi BOD enggak? Dilihat di efisiensi ini, dilihat di tabel ini. BOD itu apa sih yang mengurangi BOD itu? Oh, yang mengurangi itu primary, sedimentation, chamber, AS, TF, RBC. Terus yang alternatif, ini kan ada alternatif 1, alternatif 2, ada alternatif 3. Nah, ini di sini berarti yang beda-beda nanti di secondary treatmentnya. Yang beda-beda antara alternatif 1, alternatif 2, sama alternatif 3. Nanti COD buat lagi. Tuh ada COD inlet segini. Nah, nanti yang masuk tuh berapa. Terus di primary clarifier jadi tinggal berapa. Nah, terus COD itu ternyata kalau di alternatif satu tuh ada tadi 3 filter. Oh, ternyata jadi segini. Kalau di alternatif 2, ini harusnya berkurang ya. Ini Pak Darno juga udah bilang ini salah ketik. Jadi alternatif 2 tuh jadi berapa, terus di alternatif 3 tuh jadi berapa. Nah, di akhirnya dibandingkan lagi dengan baku mutu sudah sesuai atau belum, mana di antara ketiga itu. Tuh untuk masing-masing parameter yang melebihi baku mutu dibuat kayak gitu. Setelah dibuat demikian, ada 4.3.2, ada penentuan alternatif pengolahan terpilih. Ya, berdasarkan perhitungan alternatif yang alternatif yang hasilnya sesuai dengan baku mutu adalah ini gitu. Nah, teman-teman kan udah ditentukan tuh secondary treatmentnya. Nah, nanti gimana caranya diusahakan yang pilihan teman-teman tuh jadi yang paling bagus. Udah, kayaknya itu aja yang mau disampaikan. Ada yang mau ditanyakan?
Nggak ada yang mau ditanya. Kalau dari saya mungkin belum, Mbak. Oke, kalau nggak ada, berarti itu tadi ya penugasannya 4.1 sampai 4.3. Di ini kalau dari timelinenya Pak Darno itu dikumpulkan 2 pekan lagi. Berarti dikumpulkannya tanggal 2 April. Tanggal 2 April dikumpulkan. Nah, itu kami cek berarti asiansi lagi tanggal 3. Mbak, Ya, itu aku bingung Mbak, maksudnya tabel 1 tabel 2 itu apa Mbak? yang mana? Oh, Yang di grup. yang di grupnya Mbak Sarah ya. Ini tabel 1 tuh terdiri dari ini. Tabel 1. Tabel 1 tuh ada BOD, sorry. Tabel 1 ada debit, BOD sama TSS. Misal tabel 1 tuh dapat nomor 1, ya berarti debitnya dapat nomor 1, BOD-nya dapat nomor 1, TSS-nya dapat nomor 1. Terus yang tabel 2 dapat nomor berapa? Dapat nomor 2, berarti di sini tabel 2-nya yang ini. Oh. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ini sebenarnya udah jelas belum? Nanti bisa kan ngerjainnya? Bisa ya, insya Allah ya. Tuh, 4.1 sampai 4.3. Ya, nanti misalnya ada yang mau ditanyakan sambil jalan ngerjain, terus ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. Berarti hari ini tadi kegiatannya menjelaskan ini, terus sama untuk yang kelompok 3 ya, berarti asiansinya kegiatannya penjelasan penugasan 2, terus sama revisinya ditulis yang aku email itu. Itu. Mbak Sarah ada yang mau disampaikan? Untuk kelompok 6 revisinya menyusul malam ini ya insya Allah. Nanti lembar asistensinya kemudian bisa kirim ke saya. Gitu saja Safira. Udah gitu aja. Sebelum ditutup ada yang mau tanya? Mbak Safira mau tanya Mbak. Oh, ya. Yang revisinya yang dikasih Mbak Safira tadi itu dikumpulinnya berarti waktu tanggal 2 April itu ya Mbak sekalian? Oh, kalau saya revisinya nggak usah dikumpulkan lagi. Kalau saya revisinya nggak usah dikumpulkan. Jadi, maksudnya untuk kalau saya revisinya nggak akan saya cek. Saya ceknya di akhir. Itu jadi terserah mau mengumpulkan atau enggak. Yang penting di akhir itu udah direvisi. Kan aku nulis kan, aku ada tulisan itu. Nah, aku ngeceknya dari yang aku kirim. Misal siapa tadi? Misal si Najma tuh kurang 1.4. Nah, besok waktu pengumpulan akhir tuh aku cek 1.4-nya udah benar apa belum gitu. Jadi ya terserah mau revisi kapan, yang penting aku ngeceknya di akhir. Oke, makasih Mbak Safira. Iya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Udah jelas berarti ya. Ini tadi tabel-tabelnya udah di sini lah. Ini udah dimudahkan sama Pak Darno, mungkin di kelas juga udah disampaikan. Tinggal mengerjakan. Waktunya 2 minggu. Ya udah, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, cukup sekian dari saya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Safira. Terima kasih, Mbak. Terima kasih Mbak Mbak, Sarah. mohon maaf Mbak. Oh ya. Kan ada beberapa yang belum melampirkan lembar asistensi ya Mbak di penugasan 1. Itu nanti di penugasan 2 dilampirkan sekaligus sama yang lembar asistensi kedua atau bagaimana Mbak? Iya, gitu aja. Oh iya. Baik Mbak, terima kasih. Semoga dimudahkan. Amin. Amin.